Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di semester 2 kelas 8 bab pertama yaitu tentang teorema Pythagoras. Ini mungkin udah nggak asing lagi. Dulu SD walaupun belum dipelajari begitu dalam tapi udah pernah dijelaskan, yaitu tentang teorema Pythagoras. Dan diingat ini ada beberapa gambar segitiga. Teorema Pythagoras itu berlaku pada bangun segitiga dan harus segitiga siku-siku ya. Jadi teorema Pythagoras berlaku di segitiga siku-siku. Dan nanti siku-siku ada yang kayak gambar hijau ini. Ini gambar segitiga siku-siku dan ada tanda ini sisinya sama. Nah, ini nanti disebutnya segitiga siku-siku sama kaki. Itu ada keistimewaannya sendiri nanti. Nanti di video berikutnya, video pembelajaran berikutnya akan dibahas tentang segitiga yang istimewa-istimewa seperti ini. Sekarang kita masuk ke materi teorema Pythagoras yang pertama. Ini ada segitiga siku-siku. Ini ya, tanda siku-siku bisa kotak gini, bisa kayak huruf L juga bisa. Ini ada segitiga siku-siku ABC. Dulu di kelas 7 sudah pernah dijelaskan, kalau huruf kapital itu berarti dia menamai titik sudut ya. Titik sudut sini siku-siku ini titik sudut C, ini titik sudut A, ini titik sudut B. Tapi kalau huruf kecil itu berarti dia untuk menamai sisi, panjang sisi. Jadi panjang sisi AB itu dinamai dengan C. Panjang sisi AC dinamai dengan B, panjang sisi BC dinamai dengan A. Biasanya menamainya itu gini, A menghadap ke sisi BC, berarti sisi BC dinamai pakai huruf A kecil. Titik sudut C menghadap ke sisi AB, berarti sisi AB dinamai pakai huruf C kecil dan seterusnya. Biasanya menamai sisi seperti itu ya, tergantung dilihat dari titik sudutnya. Tapi kalau nggak ada titik sudutnya, nggak ada huruf ini yang kapital ABC, namanya sembarang nggak apa-apa. Kemudian kita kenalan dulu dengan beberapa istilah. Nah, karena ini segitiga siku-siku, ada yang namanya sisi miring atau bahasa kerennya hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring. Jangan diartikan dia yang selalu miring gambarnya ya. Tapi sisi miring itu dia sisi yang paling panjang. Dari tiga sisi ini ada sisi A, B, dan C. Kalau diukur pasti yang paling panjang itu yang sisi miring atau hipotenusa. Dan dia letaknya itu yang di depan sudut 90 derajat. Siku-siku itu kan 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Dia di depan sudut 90. Berarti dia sisi miring. Jadi nanti kalau segitiganya diputar, bisa aja ini nggak miring lagi. Tapi jadi garis lurus. Tapi penyebutannya tetap sisi miring. Karena dia sisi yang paling panjang. Gitu ya. Kemudian kalau ini sisi miring, dua sisi yang lain ini disebut dengan sisi penyiku. Sisi penyiku. Jadi kalau ada soal diketahui sisi penyikunya 8 cm. Boleh letakkan yang di bawah, boleh letakkan yang ke atas ini sembarang. Yang penting jangan di sisi miring. Jadi yang sisi paling panjang itu sisi miring dan dua sisi yang lain itu disebut dengan sisi penyiku. Kemudian ini bunyi teorema Pythagorasnya. Pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring, ini ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Jumlah kuadrat, berarti nanti jadinya seperti ini. C kuadrat, karena sisi miringnya ini dilambangkan dengan C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti juga bisa ditulis, ini kan kalau mencari C. Kalau mencari A, berarti penulisannya seperti ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Tinggal dipindah-pindah ruas ya. Kalau mencari A kan B-nya pindah ke ruas sini. Pindah ruas jadi kurang. Begitu juga mencari B, sama aja C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau memudahkannya mengingatnya gini. Kalau yang dicari sisi miring, operasinya ditambah. Tapi kalau yang dicari sisi penyiku atau sisi miringnya udah diketahui, berarti operasinya dikurang. Itu ya, sekali lagi, kalau mencari sisi miring atau mencari hipotenusa, operasinya itu dijumlah. Kalau sisi miringnya udah diketahui,
atau mencari sisi penyiku, berarti operasinya dikurang. Jangan sampai kebolak-balik. Kita ke contoh soal. Ini, tentukan nilai X dari segitiga-segitiga berikut. Ini semua segitiga siku-siku. Berarti berlaku teorema Pythagoras. Yang A, mencari X. Apakah X ini sisi miring atau sisi penyiku? Kita lihat letaknya. Dia di depan sudut 90. Berarti X ini sisi miring. Kalau sisi miring, berarti operasinya di jumlah. Ini ya. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena dia mencari sisi miring, berarti di sini operasinya ditambah. Kemudian kita hitung. Oh ya, untuk kelas 8, usahakan udah hafal bentuk kuadrat ini paling enggak sampai berapa ya, sampai 30 lah ya, 3 sampai 30 kuadrat, yaitu 900. Jadi diusahakan hafal 25 kuadrat berapa, 26 berapa, 18 kuadrat berapa, usahakan udah hafal biar cepat hitungan untuk di materi teorema Pythagoras. Nanti biasanya lama-lama malah hafal sendiri. 6, 8 pasangannya berapa, 5, 13 pasangannya berapa, nanti biasanya udah hafal. Lanjut ke sini, 64 tambah 36, 100, ini masih X kuadrat. Pertanyaannya yang ditanyakan nilai X, berarti harus diakarkan. Kalau X kuadrat 100, berarti X itu akar dari 100. Akar dari 100 berapa? 10. Ini ya, ketemu nilai X sama dengan 10. Untuk yang awal-awal nanti soalnya masih seperti ini. Hasil akarnya bilangan pasti. Akar dari 100, akar dari 64, akar dari 25, itu kan pas ya. Nanti ada ketemu misal akar dari 40. Kan nggak ada. Nah, itu nanti disederhanakan. Ada caranya sendiri. Nanti lebih ke agak belakang-belakang menjumpai soal-soal seperti itu. Sekarang yang B. Nilai X, apakah ini sisi miring atau sisi penyiku? Lihat sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku di sini, dia menghadap ke sini. Nah, berarti 13 ini dia sisi miring karena dia di depan sudut 90 derajat. Nah, 13 ini sisi miring karena di depan 90 derajat. Karena sisi miringnya udah diketahui, berarti operasinya dia dikurang. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Itu ya. Karena sisi miringnya diketahui, berarti operasinya dikurang. 169 kurangi 25, 144. Berarti X-nya akar 144 sama dengan 12. Nah, sekarang soal C. Lihat lagi. X ini sisi miring atau bukan. Ini gambarnya sih dia miring ya. Ini kan garisnya miring. Tapi apakah dia itu sisi miring? Kita lihat. Siku-sikunya di sini. Siku-siku menghadap ke bawah sini. Nah, berarti yang di depan sudut siku-siku itu disebutnya sisi miring. Berarti sisi miringnya udah ada. Berarti X ini bukan sisi miring, walaupun gambarnya miring. Dan 15 ini sisi miring, walaupun gambarnya lurus. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi sisi miring itu gambarnya nggak selalu miring ya. Itu hanya namanya aja sisi miring. Karena yang sisi miringnya udah diketahui, berarti operasinya dikurang. Kayak soal nomor B. 225 kurangi 144, 81 sama dengan 9. Nah, jadi di contoh soal ini, yang pertama ada contoh soal yang mencari sisi miring, berarti operasinya dijumlah. Kemudian ada soal yang sisi miringnya udah diketahui, berarti operasinya dikurang. Dan ada juga soal yang sisi miringnya dia berupa garis lurus, karena dia gambarnya diputar-putar ya. Jadi hati-hati, sisi miring nggak selalu garis miring gitu ya. Lanjut ke berikutnya. Sekarang untuk soal-soal cerita, nah ini lebih seru lagi. Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan, maksudnya soal-soal cerita ya. Nomor 1. Ini soal yang paling umum. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan lurus ke arah utara sejauh 7 km, kemudian kapal berbelok ke arah timur sejauh 24 km. Jarak terdekat posisi kapal sekarang dengan pelabuhan. Ini kayak menghitung perpindahan ya.
Kalau mengerjakan soal seperti ini yang ada arah mata angin, semua udah hafal ya, utara, timur, selatan, barat harus sudah tahu, udah kelas 8, udah SMP kelas 8 harus tahu. Dan kalau menggambar, usahakan menggunakan arah mata angin seperti di peta. Kalau peta kan ke atas itu utara, ke kanan itu berarti timur, ke kiri barat, ke bawah itu selatan. Biar mudah. Kalau ada soal seperti ini tuh lebih mudah digambar dulu. Coba kita sketsa gambarnya. Ini misal pelabuhannya. Kemudian kapal bergerak lurus ke arah utara. Seperti tadi dibilang, kalau di sini kita pakai mata angin seperti di peta. Utara berarti atas. Dia bergerak ke atas 7 km. Kemudian belok ke arah timur. Timur berarti ke kanan ya. Belok ke kanan sejauh 24 km. Berarti posisi kapalnya sekarang di sini. Disuruh mencari jarak terdekat kapal sekarang dengan pelabuhan. Berarti titik ungu ke titik merah. Ini yang dicari. Warna hijau. Kita misalkan X. Apakah ini sudutnya siku-siku? Kalau kita menggunakan arah mata angin, dari utara belok ke timur atau ke barat, dia pasti membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya, dia belok kanan atau belok kiri pasti 90 derajat. Jadi ini untuk membentuk segitiga siku-siku dan berlaku teorema Pythagoras. Kemudian kita lihat siku-sikunya berarti di sini. Berarti ini mencari sisi miring atau sisi miringnya dicari. Kita lihat, ini siku-siku. Siku-siku menghadap ke sebelah sini, garis hijau. Menghadap ke X. Berarti X ini sisi miring. Karena sisi miringnya yang dicari, berarti operasinya di jumlah. Dihitung 49 tambah 576, 625. Berarti X sama dengan 25. Jadi jarak pelabuhan dengan posisi kapal 25 km. Seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan soal cerita biasanya digambar dulu. Tapi kalau kalian udah bisa langsung ya silakan langsung, nggak apa-apa. Untuk memudahkan enak pakai gambar. Lanjut nomor 2. Dua buah tiang dengan tinggi masing-masing 9 meter dan 4 meter. Tiang tersebut ditancapkan di permukaan tanah dengan jarak antar tiang 12 meter. Jika akan dipasang kawat dari ujung atas tiang satu ke ujung atas tiang yang lain, panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah. Nah, soal seperti ini lebih mudah kalau pakai gambar. Dan gambarnya harus benar ya, harus bisa buat sketsanya. Harus bisa memahami benar-benar kalimat-kalimat yang ada di soal ini. Sekarang kita coba buat sketsanya. Ada dua tiang panjangnya 4 meter dan 9 meter ditancapkan pada tanah. Seperti ini. Ini tiang satu, ini tiang yang kedua. Ini tanahnya, anggap aja ya, yang warna coklat ini. Yang memisahkan. Kemudian ujung atas tiang satu ke ujung atas tiang yang lain akan dipasang kawat. Ini ukurannya dulu. Nah, dipasang kawat gini. Kita misalkan X, karena itu yang dicari. Kemudian masukkan ukuran-ukurannya. Ini tiang yang 4 meter, ini tiang yang 9 meter. Jangan dianggap gini ya. Tiang panjangnya 9 meter. Ditancapkan pada tanah. Berarti kan ada sisi yang ada panjangnya kawat yang hilang sedikit, paling nggak beberapa senti. Nggak usah diperhatikan sampai seperti itu ya. Kalau nggak ada keterangannya dikubur dalam tanah dengan kedalaman setengah meter, kalau nggak ada keterangan gitu, berarti panjangnya tetap 9 meter ya 9 meter, 4 meter ya tetap 4 meter. Jadi sketsa gambarnya seperti ini. Apakah ini sudah membentuk segitiga siku-siku? Belum, ini belum ada segitiga siku-sikunya. Untuk menjadikan segitiga siku-siku, kita tarik garis coklat ini ke atas. Nah, ini dia jadi segitiga siku-siku ini. Kita copot aja. Ini ya, jadi segitiga siku-siku yang atas. Berarti nanti yang atas ini X, yang warna biru, panjang kawatnya. Yang bawah ini 12, jarak antar tiang. Nah, yang kanan ini berapa? Tiang ini 9 meter. Tiang ini 4 meter. Berarti yang dari 4 meter ke atas ini sisanya yaitu 5 meter. Harus bisa buat sketsa dan ukurannya seperti ini ya. Kemudian X
mencari X. X ini sisi miring atau bukan? Kita cek lagi. Karena tiang ditancapkan lurus, berarti dia pasti membentuk sudut 90 derajat. 90 derajatnya di sini. Ini menghadap ke X, berarti X itu sisi miring. Karena X sisi miring, berarti operasinya tinggal di jumlah. Tinggal dihitung 169. Akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang kawat minimal yang dibutuhkan 13 meter. Soal ini jadi mudah kalau bisa buat sketsanya ya. Kalau nggak bisa buat ya agak susah nanti. Ini nanti yang di Pitagoras yang mana nggak ketemu. Lanjut soal nomor 3. Belum keluar. Sebuah balon udara terbang pada ketinggian 8 km. Sebuah toko baju terletak di sebelah kiri balon udara dengan jarak pandang 10 km. Dan di sebelah kanan balon udara terdapat toko buku dengan jarak pandang 17 km. Jika toko baju, balon udara, dan toko buku terletak pada satu garis lurus, jarak antara toko baju dan toko buku adalah, ini panjang ceritanya. Sekarang kita buat sketsa dulu seperti yang tadi. Balon udara terbang ketinggian 8 km. Ini anggap balon udaranya. Nanti ini harusnya kilometer ya, masih meter di sini salah. Ketinggiannya 8 km, berarti ke bawah garisnya. Kemudian toko baju di sebelah kiri sini. Dengan jarak pandang 10 km. Berarti letaknya di mana toko baju? Nah, di bawah sini. Nggak mungkin toko baju juga ikut terbang. Makanya di sini pakai kalimatnya jarak pandang. Berarti dari balon udara ke toko baju ini jaraknya 10 km. 10 km ya, ini salah. Nanti kilometer nanti. Jadi diperhatikan toko bajunya di bawah, nggak mungkin melayang di sebelah kirinya persis si balon udara. Kemudian toko buku dengan jarak pandang 17 km di sebelah kanan. Jadi sini di bawah juga 17 km. Jika toko baju, balon udara, dan toko buku terletak pada satu garis lurus, berarti bisa ditarik garis lurus seperti ini karena dia terletak pada satu garis lurus. Kemudian disuruh mencari jarak toko baju dengan toko buku. Berarti dari titik biru ini sampai ke titik hijau. Nah itu. Jadi dari soal harus bisa membuat sketsanya. Ini ada dua segitiga yang sebelah kiri sama segitiga yang sebelah kanan. Kita copoti satu-satu. Yang sebelah kiri dengan ukuran ini 10 meter, ini 8 meter. Anggap aja ini A ya. Nanti yang biru sampai garis ini A, garis tingginya ini sampai hijau itu kita anggap B. Ini segitiga yang kiri. Kemudian segitiga yang kanan ini jadinya 8, 17 dan ini B. Berarti nanti mencari X ini adalah A ditambah B. Berarti kita Pitagoras dua kali. Mencari A dan mencari B. Kemudian kita cari yang sebelah kiri dulu ya. Yang 10, 8 sama A. Ini siku-sikunya di sini ya. Karena balon udara ditarik garis ke bawah pasti membentuk sudut 90 derajat. Ini menghadap ke sisi 10 km tadi ya. Sisi 10, berarti sisi miringnya diketahui. Kalau sisi miring diketahui, berarti mencari A ini operasinya dikurang. Ini ya, di sini hitungannya. 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat. Tinggal dihitung 36. Akar 36 yaitu 6 km ya. Kemudian yang ini 90-nya di sini. Diperhatikan kursor ya. Kursor ini mouse-nya diperhatikan. 90 derajat di sini. Dia menghadap ke sisi 17 meter. Berarti 17 kilo ya. 17 km ini berarti sisi miring. Berarti untuk mencari B operasinya dikurang. Sama kayak mencari A. 289 kurangi 64 ketemu 225. Akar dari 225 sama dengan 15. X itu kan tadi ini ya, A sama B dipisah, jadi mencari X sama dengan A tambah B, 6 tambah 15 sama dengan 21. Jadi jaraknya 21
km. Ini agak lebih kompleks lagi, mencari Pitagorasnya sampai 2 kali. Next, selanjutnya. Sekarang masuk ke kebalikan teorema Pitagoras. Kalau teorema Pitagoras itu kan dari segitiga siku-siku berlaku yang tadi C kuadrat plus A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang maksudnya kebalikan teorema Pitagoras berarti kalau berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti itu segitiga siku-siku. Maksudnya seperti itu. Nah, kebalikan teorema Pitagoras ini itu tujuannya untuk menentukan jenis segitiga. Berdasarkan sudut ya, tapi untuk yang segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul. Bukan yang sama kaki sama sisi sebarang, bukan yang itu ya. Itu kan berdasarkan sisi. Tapi ini yang berdasarkan sudut, yaitu siku-siku, lancip, dan tumpul. Jika diketahui ketiga sisinya. Jika diketahui sebuah segitiga dengan sisi A, B, dan C, dan sisi terpanjangnya adalah C. Ingat, C bukan sisi miring, tapi sisi terpanjang, karena belum tahu segitiga itu siku-siku atau bukan. Jika C sisi terpanjang, maka berlaku dia segitiga siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sini teorema Pitagoras ya. Dia segitiga tumpul jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan dia segitiga lancip jika C kuadrat ini kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi sisi yang paling panjang dikuadratkan sendirian. Dua sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Terus dicek lebih besaran yang mana. Ke contoh soal sekarang. Tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui panjang sisinya. Yang A, sisinya ada 8, 6, sama 9. Tentukan dulu yang paling panjang, berarti yang 9 ini ya. Yang 9 yang dihitung sendirian. Nah, gini. 9 kuadrat, titik-titik, 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Titik-titiknya ini nanti diisi. Dia sama dengan, dia lebih dari, atau dia kurang dari. Ingat ya, yang paling panjang dihitung sendirian. Dikuadratkan 81, ini 64 tambah 36. Dihitung lagi 81 dan 100. Berarti tandanya apa? 81 kurang dari 100. Kalau kurang dari atau yang sendirian ini lebih kecil, yang sisi terpanjangnya dikuadratkan dia lebih kecil, berarti dia segitiga lancip. Itu penggunaan dari kebalikan teorema Pitagoras. Sekarang yang B. Sisi terpanjangnya ini yang 12. Berarti penulisannya seperti ini. 12 kuadrat, titik-titik, 10 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita hitung 144 tambah 144, titik-titik, 100 tambah 36. 144, titik-titik, 136. Berarti tandanya yang betul lebih dari. Berarti dia segitiga tumpul. Jadi kalau dia kurang dari, dia segitiga lancip. Kalau dia lebih dari, dia segitiga tumpul. Tapi dengan catatan, yang C, yang sisi terpanjang letaknya sebelah kiri ya. Sisi terpanjang letaknya sebelah kiri, kalau kurang dari itu lancip, kalau lebih dari itu tumpul. Satu lagi yang C, sisi terpanjangnya 25. Ini 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 625, ini 400 tambah 225, sama-sama 625. Berarti tandanya, ini belum muncul sama dengan ya. Berarti tandanya sama dengan. Jadi merupakan segitiga siku-siku. Ini yang dimaksud dengan kebalikan teorema Pitagoras. Selesai untuk video pembelajaran kali ini, mulai dari Pitagoras tadi yang awal sampai dengan kebalikan teorema Pitagoras. Untuk video pembelajaran berikutnya nanti akan membahas tentang Pitagoras pada segitiga dengan sudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Itu seperti apa? Ditunggu aja besok video berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan malas untuk belajar, tetap semangat
belajar, selalu jaga kesehatan, taati terus protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.